Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa itu Roh Kudus? Dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sangat jelas dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Tidak lain tidak bukan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah 100%. Itu jelas dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Roh Kudus itu mengatakan Roh Kudus itu bukan Allah, tapi dia hanyalah sebagian daripada energi daripada Allah. Itu sesat pemahaman itu. Kudus itu Allah kok. Jadi karena Allah kita itu bisa berwujud roh. Apa untungnya buat kita? Dengan Allah berwujud roh, Bapak Ibu, berarti Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat, oleh zaman dan pergantian waktu, pagi, siang, malam. Karena dia roh. Dengan keberadaan Allah sebagai roh, memudahkan dia untuk memahami dan mengerti setiap isi hati dan pikiran kita masing-masing. Ya, untuk mengidentifikasi apa yang kita taruh di hati kita, apakah hal yang buruk atau hal yang baik. Juga untuk melihat setiap tindak tanduk dan perbuatan kita, entah di rumah, entah di luar, entah di pasar, entah di kantor, atau dimanapun juga. Karena dia adalah Allah Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga adalah salah satu bentuk kehadiran Allah ke dunia ini. Itu ditata dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dan juga dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu bentuk eksistensi atau kehadiran atau keberadaan Allah di dunia ini. Tapi memang kehadiran Allah ke dunia ini dalam wujud Roh Kudus tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Tapi sungguh bisa kita rasakan. Sama-sama seperti misalkan udara atau angin. Udara atau angin kan tidak bisa kita genggam. Tidak bisa kita batasi itu. Tapi adanya udara atau angin, itu bisa kita rasakan Bapak Ibu. Salah satu contohnya lewat apa misalkan? Waktu bendera di rumah kita atau taruhlah misalkan pohon-pohonan yang ada, ya, goyang, itu kan menandakan bahwa di sana ada angin atau ada udara. Demikian juga halnya, Allah itu perlu menjadi Roh Kudus, dan memang Roh Kudus itu adalah bentuk kehadiran Allah. Supaya sekali lagi dia tidak dibatasi keberadaan dia, kehadiran dia itu tidak dibatasi oleh hati pikiran kita, oleh rumah kita, oleh kamar kita, dan juga apa? Pergantian musim. Itu makanya Allah juga berwujud berbentuk roh. Yang ketiga, kesamaan dan hubungan Roh Kudus dengan Allah adalah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, jelas dikatakan di sana. Roh Kudus adalah pencipta alam semesta. Maka dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan Roh Allah melayang-layang. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 12. Itu menunjukkan bahwa Roh Allah melayang-layang di sana artinya apa? Bahwa Allah juga ikut berperan serta dalam penciptaan bumi. Yang notabene ayat itu menjelaskan Roh Kudus itu tidak lain, tidak berbeda dengan Allah, tapi sama dengan Allah itu sendiri. Orang bertanya, sebenarnya sifat Tuhan Roh Kudus itu sudah ada. Apakah baru di perjanjian baru? Oh no. Apakah baru di perjanjian lama? Enggak. Sebelum ada PL, sebelum ada PB, sebelum bumi dan segala isinya ada, Roh Kudus itu ada, karena dia adalah Allah itu sendiri. Maka untuk itulah dikatakan dalam Alkitab, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Sederhananya artinya adalah, semua bumi dan segala isinya ada. Roh Allah itu, atau Allah itu sudah ada. Maka untuk itu keberadaan Allah tidak terikat oleh ciptaannya.
Tapi ciptaannya lah yang terikat kepada Allah. Omega artinya apa? Akhir. Bumi dan segala isi dunia ini dan ciptaannya, termasuk kita manusia, memang akan tiada kok. Tetapi Allah tidak berarti hilang lenyap. Karena dia adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah hilang, walaupun bumi dan segala isinya akan lenyap. Bisa terjadi, karena Allah itu adalah roh. Itu bentuk konkret bahwa Allah itu sama dengan Roh Kudus. Yang keempat, kesamaan keempat daripada Roh Kudus dengan Allah adalah dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Roh Kudus juga ikut serta-merta menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itu jelaskan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi artinya apa? Penciptaan manusia ini, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah kolaborasi yang sangat sempurna, yang sangat paripurna antara Allah Roh Kudus dan juga antara Allah Bapa dan juga Allah Anak. Maka di sana ada pakai kata kita. Kita itu merujuk kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan baru ada di Perjanjian Baru. Pada hari Pentakosta salah. Dia sudah ada sebelum ada PB, dia sudah ada sebelum ada PL. Dia sudah ada sebelum ada bumi dan segala isinya. Karena dia sudah ada dengan sendirinya sejak dari awal. Kesimpulan kita dalam hal ini, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu 100% sama dengan Allah. Dan Allah 100% adalah Roh Kudus itu sendiri. Ini harus kita pahami dulu. Supaya kita bisa masuk nanti. Bagaimana Roh Allah itu atau Roh Kudus itu bisa menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk hidup tetap kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekudusan ini. Ini menjadi penting dulu. Yang kedua kita masuk dulu. Kesamaan sifat. Ya, bukti kesamaan sifat dan kesamaan Roh Kudus dengan Allah. Yang pertama dalam 1 Korintus 2 10 sampai dengan 12. Jelas sekali dikatakan di sana. Roh Kudus itu Maha tahu. Kenapa Roh Kudus itu Maha tahu? Karena memang dia adalah Allah juga. Roh Kudus itu bisa Maha tahu. Alasan yang kedua, karena dia roh, Bapak Ibu. Karena wujudnya yang roh tadi yang tidak terlihat oleh mata kepala kita itu kan, ya, dia bisa menyusup, bisa dia masuk ke dalam ruang hati semua orang. Walaupun kita ini mungkin dibatasi oleh jarak, tempat, dan bahkan juga batas-batas negara. Tapi Roh Kudus itu tahu isi hati kita masing-masing. Roh Kudus itu tahu bagaimana dia menjaga hati kita. Supaya tetap hidup dalam kekudusan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekudusan ini. Karena dia Maha tahu. Yang kedua, Roh Kudus itu juga Maha hadir, Bapak Ibu. Dicatat dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Roh Kudus Maha hadir. Roh Kudus Maha hadir. Karena wujudnya, karena bentuknya roh. Sehingga dia bisa leluasa hadir di hati semua orang. Di dalam jiwa pikiran semua orang. Ataupun juga di semua belahan bumi ini. Roh Kudus itu hadir. Karena apa? Karena dia wujudnya roh. Kalau wujud daripada Allah itu bukan, kalau wujud dari Allah itu hanya sebatas manusia, maka pasti dia bisa dibatas, maka kehadirannya pasti terbatas. Waktu Allah datang ke dunia ini dalam diri Yesus, maka kehadiran Yesus itu hanya bersifat lokal. Hanya di antara orang-orang zaman Perjanjian Baru kan Bapak-bapak. Nah tapi nggak tahu
Kalau dia hanya datang ke dunia ini sebagai manusia, itu akan membatasi manusia mengenal dia. Ya, itu akan membatasi dia menjangkau banyak jiwa di semua belahan bumi di dunia ini. Maka Allah juga mau hadir ke dunia ini dalam wujud. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun Allah yang dalam wujud Yesus itu sudah kembali kepada Bapa di surga, tetapi Allah yang Roh Kudus tetap ada di hati kita. Tetap juga menguasai bumi dan segala isinya. Walaupun dia tidak lagi dalam wujud daging. Bisa. Karena kehadirannya, karena bentuknya itu roh. Signifikansinya, kalau Allah Roh Kudus itu maha hadir. Banyak dampaknya. Banyak manfaatnya buat kita, Bapak Ibu. Apa? Contohnya. Waktu kita sedang mengalami persoalan, pergumulan, tantangan apapun dalam hidup ini. Maka di situ roh Allah atau Roh Kudus bisa dengan leluasa masuk di dalam hati dan pikiran kita, memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan di tengah-tengah menghadapi kesukaran itu. Dua, apa signifikansi kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita? Waktu di hati dan pikiran, perasaan, tindakan kita mau mencoba kita untuk menyeret kita untuk merancang dosa, melakukan dosa, maka Allah Kudus langsung hadir di hati kita, mengingatkan, menegur, dengan berkata di dalam hati nurani kita, jangan engkau simpan hal yang negatif, hal yang buruk, hal yang dosa di hatimu. Tuh. Langsung itu, karena dia maha hadir kan di hati kita. Waktu mulai rada-rada error pikiran kita ini, diganggu oleh hal yang negatif, langsung Allah Roh Kudus yang maha hadir itu langsung ingatkan lagi pikiran kita. Jaga pikiranmu, Tony. Itu dia. Contoh yang ketiga. Waktu mulai tangan dan kaki kita, mulut kita mulai mau kita condongkan untuk melakukan hal yang negatif, Allah Roh Kudus langsung hadir. Untuk apa? Ngerem. Jangan lakukan itu. Jangan pegang itu. Jangan ambil itu karena itu bukan marahmu. Keren Bapak Ibu? Allah Roh Kudus yang sifatnya maha hadir. Dan ini unik. Karena hanya Allah kita satu-satunya yang bisa begini. Samaan yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu 100% sama dengan Allah. Dicatat dalam Roma pasal 15 ayat 19. Dan juga dalam Kejadian pasal 1 ayat 12. Roh Kudus itu punya kesamaan sifat dan kuasa dengan Allah. Yaitu maha kuasa. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus tadi tidak dapat dilihat oleh mata kepala, tetapi kehadirannya itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bisa kita alami. Maka dengan demikian, Roh Kudus itu akan selalu memberikan kekuatan, pengharapan, dan kuasa bagi kita untuk menang menghadapi dosa. Untuk menang menolak dosa. Untuk menang melawan iblis dan keinginan daging. Itu hanya karena kuasa Roh Kudus yang ada di hati kita. Pintu masuknya adalah kita harus bertobat kepada Yesus memang Bapak Ibu. Yang selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Istilah hati, pikiran, dan perasaannya tidak selalu cenderung mengalah, jatuh dalam dosa. Tidaklah. Karena ada Allah Roh Kudus di hati kita yang berikan kuasa kemampuan bagi kita untuk mengatakan no terhadap dosa, no terhadap keinginan daging, no terhadap tarikan-tarikan dunia ini. Itulah kemahakuasaan Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Kesimpulan yang keempat, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah dan Allah itu juga bagian dari adalah Roh Kudus sendiri. Dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7.
menjadi saksi bagi kita di surga. Apakah kita ini masuk surga atau tidak? Menjadi pembela bagi kita. Kita itu masuk surga atau tidak? Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang sedang berperkara, pasti dia butuh pembela. Satu pengacara, yang kedua saksi. Untuk meyakinkan hakim dan jaksa bahwa dia tidak bersalah. Itu dalam konteks kalau seseorang menghadapi perkara di dunia ini. Tapi dalam konteks di surga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pembela kita, yang menjadi pengacara kita, bukan pengacara di dunia ini, tetapi Roh Allah yang menjadi saksi bahwa kita itu memang layak dan layak masuk surga. Bukan pengacara di dunia ini, bukan juga saksi mata manusia yang ada di dunia ini, bukan. Bukan juga pendeta kita, bukan juga anggota keluarga kita, tapi Roh Kudus. Untuk itulah Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus paham betul bahwa Roh Kudus itu tidak beda dengan Allah, tapi Roh Kudus itu 100% adalah Allah itu sendiri. Mengapa perlu menjadi saksi? Mengapa Allah perlu menjadi Roh Kudus buat kita? Untuk menggaransi, untuk menjamin, untuk memproteksi hidup kita di dunia ini, dan juga menjamin kita pasti masuk surga. Itulah alasannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya selalu mengatakan bahwa waktu kita bertobat secara pribadi, kita tidak hanya menerima Yesus, tapi kita juga menerima Roh Kudus. Seperti apa Yesus katakan kepada para murid. Waktu aku akan pergi, aku akan mengutus Roh Penolong, Roh Penghibur bagimu, yaitu Roh Kudus. Pada fase itu memang, pertama mereka harus percaya dulu kepada Yesus. Baru fase kedua, mereka menerima Roh Kudus setelah Yesus pergi, lalu Yesus mengutus Roh Kudus. Tapi itu konteks zaman Tuhan, zaman para murid itu. Tetapi di zaman kita, itu sudah langsung serta-merta kita menerima Yesus, menerima Roh Kudus. Nah, lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita lihat. Saya sedikit agak mundur dulu menjelaskan korelasi kuat antara Roh Kudus dengan Allah Bapa dan juga kita lihat dulu Alkitab kita Bapak Ibu dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Oke. Baik, Brigles, baca dulu Brigles. 1 Yohanes 5 ayat 7. Satu Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Oke, baik. Saya baca aja dulu ya, lebih cepat ya Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Nah, ini 3 yang memberi kesaksian dalam surga. Bapa, Firman ini berarti Yesus Kristus atau Putra. Yang ketiga, Roh Kudus. Mereka ini adalah satu di dalam Allah. Gambarnya ini Bapak Ibu. 3 yang memberikan kesaksian buat kita di surga. Dikatakan Bapa. Bapa itu adalah Allah juga. Yang kedua, Yesus. Yesus itu juga adalah Allah. Yang terakhir, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga adalah Allah. Ketiga, pribadi atau eksistensi ini adalah Allah itu sendiri. Dan demikian Allah kita itu tidak pernah 3, Allah kita itu tidak pernah 3, tidak pernah 2, tidak pernah 4. Satu kok. Tetapi Allah yang satu itu Bapak Ibu datang ke dunia ini untuk memperkenalkan dirinya supaya kita bisa paham dan mengerti dan mengenal Dia. Allah itu datang ke dunia ini dengan panggilan, dengan sebutan, dengan fungsi sebagai Bapa.
Yang pertama. Yang kedua, sebagai Yesus. Yang ketiga, sebagai Roh Kudus. Tapi semuanya nih ketiga ini dilakukan ya oleh Allah sendiri. Jadi artinya apa? Bapa itu sama dengan Allah juga. Yesus itu juga adalah Allah juga. Roh Kudus juga Allah juga. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, oh berarti Allah orang Kristen tidak ada satu. Tapi Allah yang satu ini, dia memakai 3 metode, 3 cara, 3 nama yang berbeda. Tetapi yang bekerja di dalam 3 nama ini adalah Allah yang satu. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan 3 nama ini, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dikatakan akan memberikan kesaksian. Ya. Bahwa memang kita ini sudah diampuni dosa kita, bahkan sudah diproteksi dan dijamin kita untuk masuk surga. Maka lagi-lagi Bapak Ibu, untuk itulah kita penting ya menerima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Maka pertanyaannya, waktu kita menerima Yesus secara pribadi, bukan hanya sekedar kuasa Yesus yang kita terima Bapak Ibu, enggak. Tapi sekaligus juga kuasa Bapa, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Allah, kita terima satu paket itu.